Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kebutuhan dasar manusia. Yang kita bahas sekarang adalah halaman 122, lanjutan dari kemarin, yaitu implementasi. Jadi implementasi itu nama lain dari tindakan. Artinya kemarin kita sudah membahas tentang intervensi atau rencana tindakan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang implementasi atau tindakannya. Sebenarnya, perencanaan dan tindakan dari penata laksanaan nyeri itu cuma ada dua. Ya, yang pertama yaitu terapi obat-obatan atau farmakologis. Yang kedua adalah terapi non farmakologis. Nah, kalau terapi farmakologis sudah jelas, yaitu tindakan dalam penanganan nyeri berusaha mengombinasikan penggunaan obat-obatan analgesik dan obat-obatan adjuvan yang efektif untuk mengontrol nyeri klien. Jadi si pasien ini hanya diberikan obat saja untuk mengurangi nyerinya. Itu adalah contoh dari tindakan farmakologis, jadi pemberian obat-obatan. Yang poin 2 atau poin B yaitu dengan tindakan non-invasif atau non-farmakologis. Dengan apa? Yaitu dengan mengontrol nyeri non-invasif digunakan untuk mendukung terapi farmakologis yang sudah diberikan. Nah, jenis tindakan non-invasif itu ada banyak. Yang pertama ada dibentuk hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Artinya dibentuk hubungan terapeutik itu bagaimana perawat dan pasien ini menjadi dekat atau menjadi sahabat. Artinya kalau misalkan terjadi ikatan chemistry, maka kemungkinan nyeri itu bisa berkurang. Kemudian yang kedua ada bimbingan antisipasi. Jadi bagaimana cara kita membimbing si pasien ketika terdapat nyeri, cara mengantisipasi nyeri datang atau mengantisipasi nyeri berlebih itu seperti apa? Yaitu dilakukan di tindakan non-invasif. Kemudian ada relaksasi yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada guide imagery atau imajinasi terbimbing. Kemudian ada distraksi, ada akupuntur, ada biofeedback, ada stimulus kutaneus, akupressure, dan psikoterapi. Sebenarnya tindakan non-invasif dan farmakologis ini lebih baik dipadukan atau disatukan. Artinya ketika seorang pasien merasakan nyeri, diberikan terapi farmakologis, ditunjang dengan terapi non-invasif atau non-farmakologis. Sehingga dari dalam itu obat-obatannya bekerja, kemudian yang kedua secara emosional, pengurangan nyeri juga bisa berkurang. Kemudian yang poin C ada tindakan invasif atau pembedahan. Nah, tindakan invasif khusus pembedahan, maka tindakan-tindakan upaya membebaskan nyeri, seperti dilaksanakan tindakan perilaku kognitif, fisik, maupun terapi farmakologis. Tindakan ini dilakukan apabila dengan tindakan-tindakan non-invasif tidak dapat membebaskan nyeri. Klien perlu diberikan pengetahuan tentang implikasi setelah tindakan pembedahan untuk mengontrol nyeri. Jadi ada beberapa tindakan invasif atau pembedahan. Cuma kalau tindakan invasif atau pembedahan ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri yang berat ya. Contohnya ketika diobati dengan dua tadi ya, tindakan invasif dan farmakologis, nyerinya tetap ada, maka ada kemungkinan sumber nyerinya itu harus dihilangkan. Itu adalah contoh dari tindakan invasif atau pembedahan. Jadi kita lihat penyebab sumber nyerinya. Kalau dengan dua-dua yang di atas tadi, invasif dengan tindakan non-invasif dan farmakologis tidak mumpuni, maka harus terpaksa cari sumber nyeri kemudian diambil. Nah, pembedahan dari sumber nyerinya sendiri itu tidak sembarangan. Ada kriterianya. Artinya pembedahan tidak
tidak semua pembedahan untuk mengurangi nyeri. Hanya ada penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan nyeri yang dia itu harus dilakukan pembedahan. Misalkan contohnya ada infeksi, ya, yaitu infeksi kemudian ada nanah di dalamnya. Artinya dengan obat-obatan saja kan tidak cukup dengan mengurangi nyeri dan tindakan non farmakologis, misalkan relaksasi, distraksi, guide imagery, maka tidak akan cukup. Akhirnya harus dibedah dulu untuk mengurangi nyerinya. Coba bayangno, orang ya, misalkan terjadi namanya udun wis gawedi, wis gawe linggo ra iso, gawe mlaku kecepit, bokong sijine wis terasa sakit. Ya masa mau kalian beri anti nyeri, kemudian kalian berikan teknik relaksasi. Ya kan artinya enggak akan efektif. Misalnya tekon yang datang ke kalian ya. Enek pasien tekon yang awakmu rek misalnya. Aku bokongku ki loro, udunku gede ge mlaku wangel. Tenang. Nyo tak kayak obat anti nyeri, tak kayak analgesik iki. Manjur iki. Terus tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Ya tetap nyerinya nggak akan hilang karena sumber nyerinya beda. Maka dilakukan tindakan invasif terlebih dahulu. Itu pembedahan. Diambil dulu nanahnya, kotorannya pesnya itu diambil, kotorannya diambil. Kotoran pes ya, bukan kotoran BAB, kotoran pesnya atau nanahnya itu diambil, baru kemudian terapi farmakologi dan non farmakologi. Nah, misalnya duwe nanahnya gak diambil ya percuma, nyerinya akan terus berlangsung. Itu adalah contoh dari tindakan invasif atau pembedahan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, tahap akhir asuhan keperawatan penanganan nyeri adalah evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi keperawatan terhadap pasien dengan masalah nyeri dilakukan dengan menilai kemampuan dalam respon rangsangan nyeri. Di antaranya, klien atau pasien melaporkan adanya penurunan rasa nyeri, mampu mempertahankan fungsi fisik dan psikologis yang dimiliki, serta mampu menggunakan terapi yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, di tahap evaluasi ini artinya dari serangkaian tindakan yang sudah kita lakukan, kita melihat hasil kita, ya. Misalkan, oh ini tadi wis tak kei teknik relaksasi, oh ini wis tak kei obat iki wis tak kei pemberian informasi cara mengurangi nyeri. Maka kita lihat di evaluasinya. Kalau di evaluasi itu kan ada SOAP, ya ada SWAP. Jadi bagian yang pertama ada subjek. Nah, bagaimana sih perasaan yang kita lihat itu, bagaimana sih perasaan klien terhadap nyerinya. Kemudian yang kedua ada objektif, yaitu bagaimana kita memeriksa nyeri klien, misalkan dengan penggunaan skala nyeri Wong Becker misalkan. Kemudian ada A, ada B, artinya masalah, misalkan kalau masalah teratasi ya sudah kita hentikan intervensi, kalau misalkan belum kita lanjutkan intervensi. Nah, di tahap evaluasi ini sangat penting, yaitu mengetahui ketahanan fisik pasien, mempertahankan fisik pasien. Artinya kalau misalkan kita sudah melakukan tindakan, apakah si pasien ini mampu mempertahankan keadaan fisiknya. Misalkan dengan nyeri tadi dia hanya bisa tidur, minimal paling tidak setelah kita berikan tindakan, dia bisa duduk, dia bisa berdiri, atau dia bisa berjalan. Artinya si pasien ini mampu mempertahankan fisiknya. Yang tadinya nyeri jerit-jerit, misalkan paling tidak dia bisa tenang atau bisa tersenyum minimal, walaupun itu mesti sesaat. Kemudian selain fungsi fisik ada fungsi psikologis. Bagaimana cara kita mempertahankan keadaan psikologis si pasien. Yang tadinya dia misalkan nyeri-nyeri, berontak, takut akan penyakitnya, kemudian setelah kita berikan tindakan, ternyata si pasien sudah tenang,
dan sudah paham tentang kondisinya, menerima sakitnya, dan tidak memberontak lagi. Itu adalah kondisi psikologis. Yang terakhir, mampu menggunakan terapi yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri. Jelas ya, terapi yang diberikan kan ada dua tadi, ada farmakologis sama non farmakologis. Nah, kalau misalkan pasien sudah dievaluasi, sudah boleh pulang, artinya yang farmakologis nanti kan ada obat yang dibawakan, diminum di rumah. Nah, tindakan dari dua ini ya, farmakologis sama non farmakologis ini harus kita berikan edukasinya kepada si pasien. Kenapa kok kita berikan? Agar si pasien nanti ketika dia di rumah, dia mampu mengontrol nyerinya sendiri tanpa harus bergantung pada perawat. Nah, itu adalah tujuan dari evaluasi yang harus diberikan. Nah, mungkin ini saja untuk pembahasan tentang penanganan nyeri. Kemudian ini masih ada beberapa ya materi yang belum disampaikan. Bagaimana sih cara membuat laporan pengkajian mengenai pasien nyeri. Kalau kalian kan sudah waktu kelas 2, waktu prakerin diberikan ini ya, lembar tentang asuhan keperawatan. Insya Allah pertemuan depan ini akan kita bahas bagaimana cara membuat laporan keperawatan, ya laporan asuhan keperawatan mengenai penyakit nyeri. Mungkin sekian dulu penyakit nyeri mengenai nyeri. Maaf, nyeri itu kan bukan penyakit ya. Nyeri itu adalah respon tubuh terhadap suatu gangguan. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk absensi, silakan kalian komentar di kolom classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.